Oke, kita lanjutkan ke section 3 mengenai medan listrik dikarenakan adanya dipol. Ya. Oke, ini kita lanjut saja. Ini adalah objektif dan pemikirannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pola garis medan listrik ya, dari dua partikel yang mempunyai besar muatan yang sama tetapi tandanya berbeda, dan umumnya ini diketahui sebagai dipol listrik ya. Diketahui sebagai dipol listrik. Jadi dipol listrik adalah dua muatan yang mempunyai tanda berbeda dan besar kolomnya sama ya, besar muatannya sama ya. Partikel ini dipisahkan oleh jarak, katakan D ya, D, jarak dari sini ke sini D ya. Dan ini berada di sepanjang aksis dipol. Nah, ini aksis dipol ya. Nah, ini namanya aksis dipol ya. Aksis dipol. Jadi aksis ini adalah simetri, di mana kita dapat bayangkan di sini ada suatu rotasi ya, pola rotasi ya, pola rotasi keluar masuk ya, keluar masuk dan seterusnya ya. Ini ada semacam putaran yang berbentuk putaran atau rotasi ya. Baik, kita akan melihat bagaimana besar medan di dalam sebuah dipol ini ya. Jadi rumus atau medan listrik dikarenakan dipol adalah seperti ini ya. G, D, Z pangkat 3. Z ini adalah jarak dari titik tengah pusat aksis ya, antara plus dan min, titik tengah di sini ya. Jarak ke dimana titik yang kita ukur, yang misalnya di sini ya berarti jarak dari sini ke titik tengahnya itu adalah Z, dan D ada jarak antara muatan plus dan muatan negatifnya. Nah, G kali D ini dinamakan dengan momen dipol, disingkat dengan P. Bagaimana rumus ini bisa terbentuk? Ya, kita mencoba untuk menurunkannya. Jadi kita buat sketsa seperti ini. Ini adalah dipol yang muatan positif dan muatan negatif. Jarak di antara keduanya adalah D. Nah, ini adalah aksis ya. Nah, di tengahnya ini adalah pusat dipol ya. Untuk mudahnya kita titik P itu kita ambil yang berada dalam aksis ini ya. Kita ambil titik P ya. Jadi P ini jaraknya terhadap muatan positif adalah katakan R plus ya, R plus. Jaraknya dengan muatan negatif adalah R min ya, R min ya. Jadi R plus itu jaraknya adalah Z dikurang setengah D, karena dari sini ke sini adalah setengah D. Dan R min itu jaraknya adalah Z ditambah setengah D. Ya. Jadi untuk menghitung E di titik P ya, karena di titik P ini karena di sini muatannya positif, maka dia akan bertolak ke sana. Karena muatan negatif dia akan tertarik ke sini. Di sini terlihat E min lebih pendek daripada E plus karena nilai medan listrik yang disebabkan oleh muatan negatif itu lebih kecil karena jaraknya lebih jauh gitu ya. Karena dengan muatan positif jaraknya lebih dekat, maka medannya lebih besar. Jadi di sini E plus ditambah E min ya. Seperti ini ya. R-nya kita ganti dengan Z min setengah D. Ya, jadi
R plus, di sini Z min setengah D. Ya, kuadrat. Sini juga Z plus setengah D. Ya. Lalu dengan menggunakan sedikit aljabar, kita bisa menulis ulang persamaan ini menjadi seperti ini. Lalu denominatornya kita samakan, ya. Kita samakan sehingga kita memperoleh seperti ini. Ya. Memperoleh nilai seperti ya, oke ya. Jadi denominatornya ini kita samakan sehingga kita mendapatkan ini. Ya. Nah, sekarang karena Z-nya itu umumnya berjarak sangat besar dibanding D, ya. Nilai Z, ya, Z-nya ini sangat besar dibanding D. Ya. Tunggu sebentar. Oh, ini ya, oke. Nilai Z-nya ini sangat besar dibanding dengan D, ya. Maka D per 2Z, D per 2Z ini akan sangat kecil dari 1 atau mendekati 0. Ya, mendekati 0 sehingga ini bisa kita abaikan karena nilainya sangat kecil, ya. Sangat kecil jadi di sini ini GD per 2 pi sin 0 Z pangkat 3. 1 dikurang 0 adalah 1. Sehingga kita akan peroleh rumus seperti ini, ya. Jadi di sini dengan menganggap nilai Z-nya itu jauh lebih besar daripada D, ya. Nah, GD ini adalah yang disebut dengan momen dipol P, ya. Oke, ya. Semoga paham, ya. Lanjut. Ya. Ya, ini tadi ya. Diulangi lagi. Ini adalah besarnya medan listrik dari sebuah dipol, ya. GD-nya ini kita ganti dengan momen dipol, sehingga di sini adalah medan listrik untuk dipol listrik. Ya, jadi di sini kalau kita lihat pada slide sebelumnya, ya, di sini momen dipol itu arahnya dari negatif ke positif, ya. Jadi berlawanan dengan arah medan magnet. Jadi kalau kita lihat di sini arah medan magnetnya adalah dari positif ke negatif, maka momen dipolnya itu dari negatif ke positif. Besarnya adalah Q kali D, ya. Muatannya kali jarak tersebut. Baik, kita masuk ke section 4, yaitu mengenai medan listrik dikarenakan muatan garis, ya, muatan yang ada pada sebuah garis, ya. Ini adalah objektif dan pemikirannya, ya. Jadi selama ini kita telah membicarakan mengenai medan listrik yang dikarenakan adanya partikel bermuatan, ya, partikel tunggal, kumpulan atau kumpulan-kumpulan sederhana daripada partikel itu, ya. Sekarang kita masuk ke situasi yang lebih menantang, di mana muatan itu terdistribusi dalam suatu objek tertentu, ya. Nah, di sini objeknya masih kita pertimbangkan masih dalam bentuk 2 dimensi, ya, seperti dis, ya, piringan, ya, dengan muatan yang tersebar di permukaannya. Nanti kita akan bicarakan di slide berikutnya, ya. Kebanyakan bagian ini merupakan bagian yang agak sulit bagi mahasiswa atau siswa karena di sini melibatkan matematik yang lebih tinggi, ya, melibatkan unsur-unsur integral di dalamnya. Tapi kita akan mencoba untuk lebih menyederhanakannya kembali, ya.
Jadi selama ini kita berbicara mengenai partikel bermuatan tunggal, ya, atau terpisah diskrit. Tapi sekarang kita akan berbicara pada suatu partikel bermuatan yang tersebar merata pada suatu objek. Dalam hal ini objek ini adalah berupa benda ring, ya. Ring itu berbentuk seperti cincin tipis yang bermuatan positif, ya. Nah, ini mempunyai ring ini, ya, cincin ini mempunyai jari-jari R. Jadi kelilingnya 2πr ini adalah keliling atau merupakan panjang daripada lingkaran ini, ya, lingkaran ini. Di sini kita menggunakan simbol-simbol, ya, seperti kalau chart itu yang muatan kita itu simbolnya Q, satuannya kolom, ya. Kerapatan dari suatu muatan garis itu adalah lambda, ya. Lambda jadi kolom per meter, ya. Jadi dalam 1 meter ada berapa banyak muatan, ya. Nah, kerapatan. Lalu kerapatan untuk muatan permukaan itu biasanya dipergunakan simbol sigma kecil, ya. Kolom per meter kuadrat. Kalau berupa kerapatan muatan volume itu kita pergunakan rho, kolom per meter kubik. Sekarang kita kembali lagi kemari, ya. Jadi ring ini mempunyai jari-jari R, ya. Kita akan lebih tertarik untuk menghitung nilai medan listrik di sepanjang aksis ini, ya, di sepanjang sumbu aksis ini, ya, sumbu aksis Z katakannya. Ini dari gambar aslinya ini sebetulnya vertikal, cuman ini saya buat horizontal supaya lebih mempertimbangkan ruang, ya. Jadi kita lihat di sini suatu titik P di mana muatan uji biasa kita letakkan, ya. Sini muatan plus karena muatan uji biasanya positif, ya. Kita lihat bagian terkecil dari suatu ring, katakan ini ring, kelilingnya katakan S, maka bagian terkecilnya katakan adalah ds, ya. Karena bagian kecil ini, ya, titik P, ya, titik P di sini dia akan mengalami medan yang arahnya ke sana dengan jarak R, di mana R ini adalah Z kuadrat plus R besar kuadrat. Di sini ada sudut theta, ya. Jadi di sini dikatakan DE, ya, karena ini hanya mengambil sebagian kecil daripada satu lingkaran penuh, ya. Jadi kita di sini menggunakan lambda sebagai rapat muatan garis, ya. Jadi dalam 1 meter ada berapa besar muatan kolomnya, gitu, ya. Itu adalah lambda kerapatan muatan garis. Jadi dari sini DE kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus kolom, ya, 1/4 πc0 dq per R kuadrat. R kuadrat adalah jarak ini. R ini bisa kita ganti dengan Z kuadrat R kuadrat, ya. Dan Q-nya kita ganti dengan lambda ds, ya. Kerapatan lambda ds. Nah, di sini karena ada DE di sini, tentunya ada di bagian lain yang berlawanan di sini ds yang lain yang arahnya ke sana, ya. Jadi kalau saya perbesar, yang ini adalah yang sini, ya. Yang dari sisi yang berlawanan itu arahnya ke sana. Jadi yang bagian ini, yang vertikal ini, dia akan gayanya medan listriknya akan saling menghilangkan karena besarnya sama dan arahnya berlawanan. Sedangkan ini besarnya searah dan arahnya searah dan besarnya sama. Nah, jadi totalnya adalah 2DE cos theta, ya, yang arahnya ke sana. Ya, jadi DE cos theta
Sedangkan cos θ-nya itu adalah cos θ Z per R. Z per R. Z-nya dan R-nya adalah Z kuadrat per R kuadrat pangkat setengah. Ya. Sehingga DE cos θ, ya. Jadi yang ini DE dikali cos θ, hasilnya adalah seperti ini. Oke, ya. Jadi ini adalah medan listrik, ya, medan listrik di dalam satu muatan ring, ya, muatan ring cincin yang bermuatan. Oke, selanjutnya kita di sini akan menggunakan integral untuk memperoleh nilai E, ya, nilai E netnya, ya. Jadi diintegralkan karena integralnya ini dari 0 sampai dengan 2πr, satu lingkaran penuh, ya. 0 sampai 2πr, sehingga kita memperoleh seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini lambda per 2πr ini tidak lain adalah Q, ya. Lambda per 2πr ini adalah Q. 2πr ini adalah keliling daripada cincin tadi. Ya, jadi di sini kita bisa ganti menjadi Q, ya. Jadi Q kali Z per ini. Ini adalah medan listrik di ring yang bermuatan. Ya. Untuk kasus-kasus yang umumnya terjadi, Z itu sangat besar dibanding dengan R. Jadi letaknya sangat jauh. Jadi Z-nya itu sangat besar dibanding dengan R. Ya, karena sangat besar, jadi kita bisa tulis persamaan itu sebagai, jadi bisa kita abaikan R-nya ini, jadi 1/4π0 Q per Z kuadrat. Ya, jadi ini muatan cincin di jarak yang sangat jauh, ya, sangat besar. Oke, selanjutnya semoga paham, ya. Selanjutnya adalah medan listrik untuk piringan yang